Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Amanda Surya Widiati dengan NPM 2053053020. Saya mahasiswi PGSD kelas 3A Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas materi tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, produk yang akan saya buat ini yaitu perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Dalam produk yang akan saya buat ini, Ibu menggunakan alat dan bahan seperti lilin, korek api, margarin, es batu, dan juga sendok. Nah, ini adalah skenario pembelajaran yang telah saya buat dengan materi pembelajaran pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Skenario pembelajaran interdisipliner berbasis keterampilan berpikir kritis. Elemen keterampilan berpikir kritis yang pertama ada fokus. Keterangannya, untuk memperkenalkan beberapa situasi, pendidik harus mengerti tentang apa yang harus didiskusikan. Poin utama, masalah apa yang harus ditanyakan atau apa yang harus dikatakan. Ennis mendefinisikannya sebagai fokus biasanya adalah kesimpulan. Aspek interdisipliner dari fokus ini adalah disiplin IPA, sesuai dengan topik pembelajaran. Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya, pendidik menyampaikan bahwa pada pembelajaran ini, peserta didik akan mempelajari pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari, IPA Science. Nah, komponen STEM-nya ini ada Science. Elemen keterampilan berpikir kritis yang kedua ada situation. Keterangannya, ketika proses berpikir fokus pada kepercayaan dan merupakan proses pengambilan keputusan, maka perlu didukung dengan situasi yang mencakup atau melibatkan orang lain, pihak lain. Lingkungan ada di dalamnya, baik di lingkungan fisik maupun sosial. Ini bukan hanya aktivitas berpikir, tetapi juga arti dari apa yang harus dipegang dan dinilai oleh pemikir. Aspek interdisiplinernya, disiplin IPA dan disiplin bahasa Indonesia. Disiplin IPA pengaruh kalor, disiplin bahasa Indonesia teks bacaan. Nah, bentuk kegiatan pembelajarannya, yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk menemukan pengalaman tentang perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pendidik dapat mengarahkan untuk dimulainya pembelajaran dengan media berupa gambar berupa kompor, seperti apakah kalian mengetahui benda apa ini? Siapa yang memiliki kompor di rumah? Nah, yang ketiga, pendidik meminta salah satu siswa untuk mengemukakan informasi yang mereka ketahui tentang kompor. Yang keempat, pendidik bertanya, apakah kompor merupakan contoh benda yang menghasilkan kalor? Yang kelima, peserta didik menuliskan jawabannya di kertas kecil, kemudian mengemukakan jawabannya. Yang keenam, pendidik membimbing peserta didik untuk mengaitkannya dengan pengaruh kalor di kehidupan sehari-hari, seperti siapa yang tahu apa pengaruh perubahan wujud benda di kehidupan sehari-hari? Yang ketujuh, pendidik meminta peserta didik untuk memperhatikan percobaan tentang pembuatan produk sederhana. Proses perubahan wujud benda dalam menggunakan pemanasan margarin dan juga es batu oleh pendidik. Nah, yang kedelapan, pendidik menjelaskan terkait alat dan bahan yang diperlukan, yaitu lilin, korek api, margarin, es batu, dan juga sendok. Pendidik menjelaskan langkah-langkah percobaan tersebut, yaitu yang pertama, hidupkan lilin dengan korek api. Yang kedua, tuangkan margarin pada sendok. Yang ketiga, panaskan sendok berisi margarin di atas lilin. Yang keempat, lakukan hal tersebut kepada es batu. Yang kelima, amati apa yang terjadi. Dan, apakah terdapat perubahan suhu dan wujud benda pada percobaan tersebut? Dan proses apa yang terjadi pada percobaan tersebut? Nah, yang ketiga ada clarity. Keterangannya, hal terpenting dalam sebuah tulisan
dan pengajaran adalah kejelasan dari apa yang pendidik katakan. Pendidik harus mengerti apa yang harus dikatakan, dan orang lain mengerti apa yang pendidik katakan. Dengan menyampaikan pesan yang jelas dan eksplisit, dosen akan menghindari ambiguitas. Aspek interdisipliner dari Clarity ini ada disiplin IPA, yaitu pengaruh kalor dalam perubahan suhu dan wujud benda. Bentuk kegiatannya yang pertama, berdasarkan percobaan yang telah kita amati tadi, sudahkah kalian tahu bahwa kalor dapat perubahan suhu dan wujud benda? Yang kedua, pendidik membimbing peserta didik untuk mendeskripsikan percobaan yang telah dilakukan seperti, jadi ketika dipanaskan, margarin dan es batu akan mencair ya perlahan-lahan. Hal itu terjadi karena adanya perubahan suhu di mana semua margarin dan es batu bersuhu rendah ke suhu yang tinggi, menunjukkan pengaruh kalor dalam kehidupan di mana dapat mengubah suhu dan wujud benda. Nah, elemen keterampilan berpikir kritis yang keempat ini ada reasons. Keterangannya, untuk mendukung kesimpulan, kita harus memiliki alasan pendukung dan memutuskan alasan yang dapat diterima. Ini tercapai sebelum kita menghargai argumen. Aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA dan disiplin Bahasa Indonesia. Bentuk kegiatannya yaitu yang pertama, pendidik membimbing peserta didik untuk menjelaskan proses yang terjadi dalam percobaan tersebut selain perubahan suhu dari rendah ke tinggi. Nah, yang kedua, lalu pendidik menegaskan kembali terkait proses dan perubahan apa yang terjadi dalam percobaan tersebut. Selain percobaan suhu dan wujud benda, proses yang terjadi pada margarin dan es batu ini disebabkan oleh panas yang disebabkan oleh api di keliling sendok sehingga membuat margarin dan es batu secara perlahan mencair. Margarin dan es batu yang mencair membuat perubahan wujud benda. Hal ini menunjukkan pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda di kehidupan sehari-hari. Elemen keterampilan berpikir kritis yang kelima yaitu ada inference. Keterangannya, menilai kesimpulan berbeda dengan menilai alasan. Pendidik harus menilai yang dapat diterima dan cukup untuk membuat keputusan. Namun, inferensi mendapat ambiguitas lebih dari satu makna seperti kata emis. Kadang-kadang kata inferensi digunakan untuk berarti kesimpulan, sehingga kesimpulan dari argumen kemudian akan menjadi inferensi. Proses pembuatan kesimpulan berdasarkan pada argumen yang sesuai berdasarkan pada investigasi dan bukti-bukti yang sudah didapatkan. Aspek interdisiplinernya yaitu ada disiplin IPA. Bentuk kegiatan dari inference yaitu pendidik menyimpulkan bahwa semakin panas yang dihantarkan oleh sendok membuat margarin dan es batu semakin cair karena panas adalah faktor yang membuat benda padat menjadi cair. Nah, komponen STEM-nya itu ada mathematics. Elemen keterampilan berpikir kritis yang terakhir yaitu ada overview. Nah, keterangannya dalam tinjauan umum, pendidik memverifikasi tentang apa yang harus dipikirkan. Nah, aspek interdisiplinernya yaitu disiplin IPA, Bahasa Indonesia, dan juga SBDP. Bentuk kegiatan pembelajarannya ini, pendidik meninjau kembali konsep materi pembelajaran dari akar permasalahan, deskripsi, materi, penalaran, konsep materi, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari sampai pada kesimpulan. Pendidik memperkuat konsep materi pembelajaran tersebut dengan membuat cerita atau kalimat yang digunakan untuk membuat percobaan-percobaan. Peserta didik mampu membuat cerita berdasarkan gambar dalam teks, bacaan, pengaruh kalor terhadap kehidupan atau benda yang ada di lingkungan sekitarnya. Pendidik meminta peserta didik menuliskannya dalam buku tugasnya. Nah, sekian adalah skenario pembelajaran yang telah saya buat. Dan agar kalian lebih memahami lagi, coba kalian perhatikan simulasi dari skenario pembelajaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tidak, Bu. Alhamdulillah kalau semuanya pada hadir ya. Iya, Bu. Nah, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelumnya nih Ibu mau tanya, ada yang sudah mengetahui apa itu perubahan suhu dan perubahan wujud benda? Nah, jika belum, perubahan suhu adalah suatu benda dapat dikatakan mengalami perubahan suhu apabila adanya pengaruh kalor mengalami kenaikan dan penurunan suhu, di mana kenaikan suhu atau penurunan suhu tersebut terjadi apabila benda tersebut mengalami pelepasan dan menerima kalor. Sedangkan perubahan wujud benda adalah suatu benda dapat mengalami perubahan wujud benda dari wujud benda satu ke wujud benda yang lain. Nah, contoh dari perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yaitu proses membeku dan mencairnya sebuah es batu. Itulah salah satu contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita temui. Di sini Ibu memiliki gambar. Coba kalian lihat. Nih. Kalian tahu ini apa? Tahu, Bu. Apa? Kompor. Ya, benar sekali. Ibu mau tanya, di sini kalian memiliki kompor di rumah? Punya. Ya, jadi ada yang tahu apa itu kompor? Tahu, Bu. Alat untuk memasak. Iya, benar sekali. Jadi kompor ini adalah alat untuk memasak di rumah. Nah, kan sudah memiliki kompor di rumah. Ya, nah, Ibu mau tanya lagi, apakah kompor ini merupakan salah satu benda penghasil kalor? Iya, Bu. Nah, mengapa kompor ini dikatakan benda sebagai salah satu benda yang menghasilkan kalor? Kompor merupakan contoh benda yang menghasilkan kalor karena dapat menghantarkan panas, Bu. Ya, benar sekali. Jadi kompor ini adalah salah satu benda yang dapat menghasilkan kalor karena kompor ini mampu menghasilkan sumber energi panas. Nah, setelah kalian mengetahui jika kompor termasuk benda yang mampu menghasilkan kalor, maka di sini siapa yang tahu apa pengaruh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari? Nah, agar lebih memahaminya, mari kita melakukan percobaan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Nah, agar kalian lebih memahami materi ini, Ibu minta salah satu perwakilan untuk melakukan percobaan perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Silakan satu orang maju untuk ke depan. Oke, silakan Vio. Nah, di sini Ibu menggunakan alat dan bahan seperti lilin, korek api, margarin, dan juga es batu. Nah, langkah yang pertama, kita hidupkan lilin terlebih dahulu. Nah, langkah yang kedua, kita tuangkan margarin pada sendok. Nah, setelah itu panaskan di atas lilin. Pio mau pegang? Nggak boleh. Nah, kita sambil menghitung waktunya ya. Jadi nanti berapa detik atau berapa menit margarin akan mencair. Jadi setelah
mentega mencair, waktu yang dibutuhkan adalah 3 menit. Nah, setelah itu kita akan melakukan sama juga kepada es batu. Caranya juga sama. Kita panaskan es batu dan atur waktu. Kita tunggu berapa menit es batu akan mencair. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk es batu mencair yaitu 3 menit 53 detik. Nah, maka es tersebut akan berubah menjadi cair seperti ini ya. Nah, terima kasih Vio. Silakan kembali ke tempat duduknya ya. Nah, setelah kalian melakukan percobaan seperti tadi, apakah ada perubahan suhu dan perubahan wujud benda? Ada, Bu. Nah, apa itu? Benda padat menjadi cair. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, ketika dipanaskan, margarin dan es batu akan perlahan mencair ya. Ya, Bu. Hal itu terjadi karena perubahan suhu di mana semua margarin dan es batu yang tadinya bersuhu rendah menjadi ke suhu yang tinggi. Nah, itu menunjukkan adanya pengaruh kalor dalam kehidupan di mana dapat mengubah suhu dan wujud benda. Selain perubahan suhu dari rendah ke tinggi, ada juga proses yang terjadi dari peristiwa margarin dan juga es batu tadi, yaitu panas yang disebabkan oleh api sehingga membuat margarin dan es batu perlahan akan mencair dan meleleh. Nah, jadi perubahan wujud benda dari percobaan yang telah kita amati tadi, adanya perubahan wujud benda dari padat menjadi Cair. ya. Nah, kesimpulannya bahwa semakin panas yang diberikan oleh sendok tadi, yang diberikan oleh sendok oleh api, membuat margarin dan es batu semakin mencair. Karena panas adalah faktor yang membuat benda padat menjadi Cair. ya, benar sekali. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari serta telah melakukan percobaan mengenai pembelajaran tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kalor merupakan panas yang bisa berpindah dari benda yang memiliki kelebihan kalor menuju benda yang kekurangan kalor. Serta perubahan suhu adalah suatu benda dapat mengalami perubahan suhu akibat adanya pengaruh kalor mengalami penaikan dan penurunan suhu. Penaikan suhu atau penurunan suhu tersebut dapat terjadi apabila kalor tersebut mengalami pelepasan dan menerima kalor. Sedangkan perubahan wujud benda adalah suatu benda mengalami perubahan wujud benda dari satu wujud ke wujud yang lainnya. Nah, sekian tadi pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dapat memahami dan mengerti pembelajaran kita tentang pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari ya. Ya, Bu. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.